Halo Red Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube kita Monkey War Gear TV, masih sama gua Herman MWG. Oke guys, dari kemarin selalu konten-konten YouTube kita ngebahas atau cuman dongeng atau sharing tentang produk-produk yang akan rilis di Indonesia, tentang motor yang udah rilis juga dan lagi happening, yaitu si CF Moto 450. Setelah itu yang terbaru tentang Duke Gen 3 yang bakalan rilis di bulan depan ataupun Agustus paling telat, ya kan. Nah, sekarang balik lagi ke hakikatnya channel YouTube kita Monkey War Gear TV, yaitu kita bahas motor modifikasi ala Monkey War Garage. Dan ini motornya. Oke, jadi gue bisa bilang ini motor sport villain 250 terkeren, tergokil yang pernah kita modifikasi. Gitu. Dulu sebetulnya MWG pernah bikin motor yang mirip-mirip kayak gini, ya kan? Waktu itu sempat dirilis juga sama teman-teman media, ya kan? Pada saat si sport villain 250 baru keluar, kita bikin model yang sama. Persis, ya kan? Ya ada plus minusnya, ada beda, ada yang beda-beda sedikit, tapi kurang lebih konsepnya kurang lebih hampir sama. Cuman waktu itu kan hanya motor sampling untuk kita modifikasi dan kita liput, ya kan? Tapi kalau sekarang ini punya Mas Andre, ya kan? Yang mana beliau senang banget sama motor ini dengan modelnya, terus dengan tipenya, dengan bentuknya, cuman ngerasa motor ini kayak ada yang kurang. Nah, kita sekarang lagi bener-bener nyoba atau kita diminta untuk modifikasi motor ini total. Jadi kita total modifikasi motor si Sport Villain 250. Nah, kalian bisa lihat ini motornya, ya kan? Jadi ceritanya kemarin sebelum kita bahas part-part apa aja yang ada di sini. Sebelum motor ini kita modifikasi, motor ini habis sedikit kena musibah, yaitu crash. Terus Mas Andri dan omnya, ya kan, minta tolong kita untuk pasangin part-part yang sudah dibeli sama dia. Gitu. Jadi dia beli part-partnya melalui KTM Husqvarna Indonesia, terus minta tolong dipasang-pasangin semuanya. Nah, akhirnya kita pasang-pasangin lah part-partnya originalnya di motor ini, yang originalnya, karena memang sebelumnya motor ini memang masih full original, ya kan. Jadi setelah crash ya kayak full step, stang, bodi tangki kiri itu semua rusak dan akhirnya minta untuk dibalikin ke seperti semula. Terus nggak lama kita ngobrol-ngobrol, kita brainstorming, ya kan. Terus ternyata beliau pengen banget motornya dibikin full modifikasi alanya Monkey War Garage. Dan ketemulah konsepnya seperti ini. Dan apa aja yang kepasang kita bahas ya satu persatu. Oke, pertama yang paling signifikan kelihatan adalah bicara di wheelset. Gitu. Karena memang motor Sport Villain dengan gaya ya kayak V-Racer-nya iya, trackernya iya, ya kan. Terus neo retronya iya, dengan velg bawaannya casting, yang casting wheels itu kayaknya kurang banget, ya kan. Akhirnya kita sepakat, oke, wheelset kita ganti, wheelset kita rubah. Ini kebetulan kita masih ada stok yang FXR terakhir, ya kan. Hubnya warna hitam, velgnya kita pilih warna silver. Kenapa warna silver? Karena gue pengen padu-padanin dengan warna abu-abu atau silver yang lainnya, seperti knalpot, footstep, ya kan, ataupun di body ada dark gray, ya kan. Jadi kita pilih si velgnya pakai silver, tromol hitam, jari-jari hitam. Dan biar makin kelihatan lebih sangar lagi kayak sekarang lo lihat, akhirnya gue pikir dan gue bilang
sebaiknya kita lebarin. Karena velg orisinil itu casting entah Duke 250 ataupun Spark-Villain 250 itu kalau nggak salah cuman 4 inch. Ya, 4 inch itu yang originalnya. Nah, ini kita bikin jadi 425 untuk belakang. Depan kita bikin 3 inch gitu. Jadi belakang 425, depan 3 inch, jadi lebih lebar. Kenapa? Karena memang bannya pun kita rubah, kita lebarin naik satu inilah ya, satu tipe lah, satu tingkat lah. Bawaannya 150, kita pakai 160/60, belakang, depan kita pasangin 120/60. Dan Om Andre, kalau dulu yang MWG bikin itu bannya dual purpose, ya kan? Tapi kalau di sini dia pengennya bannya full road. Cuman gimana tampilannya biar tetap lebih keren, lebih gokil, lebih sangar. Kayak kalian lihat nih bagian depan, gila ya. Ini gue keren banget, senang banget. Bagian depan dia mepet banget sama fender, ya kan? Gokil ya. Jadi makin keren. Akhirnya kita pilih pakai Metzeler Roadtech Roadtech 01 SE. Roadtech 01 SE kenapa? Karena kalau gue lihat dia dari kembangnya semuanya profil bannya dia lebih bulat. Akhirnya kita putusin pakai si Roadtech dan seperti tadi gue bilang 160 belakang, 120 belakang. Jadi ngikutin si lebar velgnya biar makin gambot, biar kelihatannya biar makin sangar, ya kan? Udah tuh berubah total tuh dari velg, dari kaki, maksudnya untuk velgnya ya. Terus disc brake, gue bilang Om kalau gitu disc brake-nya mendingan sekaliannya kita pasangin. Jadi biar punya dua wheel set. Disc brake seperti biasa pilihan kita pastinya akan jatuh ke lain brand yaitu Motomaster untuk depan dan belakang. Kenapa? Karena menurut gua Motomaster memang identik, yang Flame Edition ini identik dengan Dakar, dengan motor rally, dengan motor enduro. Cuman di motor road juga kayak Akang Rock Bagoros juga pun pakai, itu keren. Jadi bentuk flame-nya si disc brake itu keren gitu loh. Seperti biasa, jadi kita sepakat kita pasangin si Motomaster depan belakang, ya kan. Terus abis itu kaki-kaki ya, kaki-kaki sih udah pasti lah ya. Kaki-kaki pilihannya adalah Öhlins BM735 karena memang ini yang dulu kita pakai juga di Spark-Villain-nya 250-nya Monkey Ball Garage. Kaki-kaki kita pasangin BM735, ya kan. Setelah itu knalpot slip on kita pasangin Leovins LV1 Mini, ya kan. Kenapa gue bikin slip on? Karena biar suaranya juga tetap masih aman didengar, nggak ngeganggu, ya kan. Powernya cukup berasa dibandingin sensor standar, gitu. Terus ke bagian braking system. Nah ya, braking system, karena braking system tadi udah kita rubah di disc brake-nya. Akhirnya kita juga Om Andre pengen sekalian deh Om untuk master dan kalipernya gitu kan, khususnya bagian depan. Akhirnya sepakat kita kalipernya kita ganti pakai Angkor. Angkor itu produk Taiwan yang baru, dia satu bisa dibilang apple to apple dengan Frando, dan hanya dia dan Frando yang bikin spesifik khusus untuk KTM ataupun Husqvarna gitu kan, ataupun BMW 310, ya kan. Karena pitch-nya 80. Akhirnya kita sepakat kita satu setin antara kaliper depan, ya kan, kita ganti si Angkor yang 30 mm diameter pistonnya, sama master remnya kita pakein yang 16/18. Jadi ini Angkor produk baru yang ada di Monkey Ball Garage dan gokil banget. Kenapa? Karena untuk master rem sama kalipernya itu ternyata keren banget gitu loh. Maksudnya bentuknya keren, fungsinya jelas lebih baik dibandingin original. Oke, itu udah ke braking system. Terus segi safety, karena kemarin beliau habis jatuh, ya kan, habis crash, jadi kita rapin semua dari part-partnya, wiring harnessnya, segala macem. Memang kalau motor udah rapi ataupun motor pemasangannya rapi dari awal, ya kita akan melakukan lebih rapi lagi. Bahkan motor yang acak-acakan pun kita coba untuk lakukan lebih rapi lagi, gitu kan, daripada sebelumnya. Jadi setelah crash, habis itu kita pasangin karena bodinya kebetulan kena waktu itu, dia belum masang. Jadi udah beli nih si crash bar, tapi belum sempat dipasang, udah keburu crash duluan. Akhirnya gantilah bodinya, bodi kirinya kita ganti, ya kan, setelah crash. Nah, sekarang ngejaga agar tidak terjadi lagi, ya kan, tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Kita pasangin juga yang namanya crash bar dari M15 sama cover engine dari FXR. Jadi proteksinya tetap ada nih sekarang nih. Crash bar kita pasang, cover engine kita pasang. Habis itu windshield
kita pasang juga dari M15. Cover headlamp kita pasang juga. Kenapa? Kalau bensin sama cover headlamp memang nggak ada hubungannya sama si proteksi sih ya. Kalau cover headlamp ada lah. Kalau amit-amit ada ranting atau kena benda-benda yang di jalan, dia palingnya ngelindungin banget si cover headlampnya, ngelindungin headlamp depan, ya kan? Nah ini, tapi dari segi look juga gokil banget. Jadi lebih makin keren. Jadi di bagian depan tuh makin lebih padat, gitu loh, ya kan? Habis itu kopling. Nah, kopling kanan udah pakai angkor, ya kan? Koplingnya dia pengen lebih nyaman. Akhirnya kita pasangin si Akos 1 seperti biasa. Karena Akos 1 ya paling gampang, paling bisa nyesuaiin ke motor apapun, ya kan? Kita pasangin Akos 1. Nah, udah tuh kita bikin seperti ini, ya kan? Termasuk repaint kemarin. Oh ya, kemarin ini repaint. Jadi ada repaint juga karena bodinya. Kalau yang depan kita ganti, tapi yang belakang karena nggak sempat kepesan, ya kan? Jadi akhirnya kita ganti, kita repaint aja, kita repair dan repaint. Jadi bagian belakang sini kita repaint ulang sesuai dengan warna aslinya, ya kan? Terus mudguardnya juga habis ke kikis, itu kita repair dan repaint juga, ya kan? Dan jadi akhirnya seperti ini. Nah, cuman nggak cuma di situ aja, maksud gua kita modifikasi baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, gitu kan? Maksudnya kebutuhannya apa dulu? Kalau jelas Mas Andri kebutuhannya gue pengen motornya lebih stylish, lebih good looking, ya kan? Tapi gue pengen powernya juga ada. Oke, akhirnya gue pikir karena kita kurang menyarankan untuk yang namanya upgrade mesin dengan sistem dikorek-korek lah, atau ya kayak motor-motor Jepangan mungkin ya, yang gampang di bore up atau apa. Semuanya kalau untuk KTM dan Husky itu ada juga dia aftermarket parts yang compatible dan plug and play, ya kan, yaitu dari Powertronic. Akhirnya kita sepakatin, oke, Mas Andri, buat kebutuhan Mas Andri naikin performa motor ini, ya kita pasangin si piggyback dan Fuel X. Jadi di motor ini double, piggybacknya yang V4 itu ada, ya kan, Fuel X-nya pun ada. Jadi otomatis nih, kayak kemarin semalam akhirnya gue setting, ya kan, gue remap, gue rubah RPM limiter dari tadi 10.500 itu naik sampai 12.000, peak power dari 9.300 naik 10.500. Jadi lebih panjang nafasnya. Dan gue sesuaikan juga, akhirnya gue sesuaikan juga karena powernya udah nambah. Gue sesuaikan gear belakangnya itu gue turunin 1 mata. Yang tadinya bawaan orisinalnya 46, kita turunin jadi 45. Jadi biar tarikan tengah ke atasnya itu makin dapat. Ya sesuai kebutuhan dengan Mas Andri si pemilik, gitu loh. Dia pengen lookingnya dapat, ya kan, terus powernya dapat. Dan yang pastinya pengerjaannya ya kita maksimalin banget. Beliau puas, tadi kemarin udah lihat, hari ini mau diambil langsung, bahkan mau ditowing ke rumahnya, ya kan, padahal deket juga rumahnya. Cuma dia pengen ditowing aja, jadi motor ini pengen bener-bener dipajang. Karena kalau nggak salah Mas Andri bentar lagi dia bakal kuliah di Aussie, ya kan. Jadi dia pengen motor ini dipajang di kamarnya, gitu kan. Mungkin di rumahnya, pokoknya nggak tahu, mungkin di kamarnya kali, ya kan. Jadi ini jadi pajangan, gitu loh. Yang mana bentuknya udah keren banget, gitu. So itu sih. Kalau yang lain-lainnya semua masih standar, ya kan. Cuman yang ya tambah-tambahan seperti hand grip, terus spion seperti biasa lebih manis. Kalau spion itu kita pasangin di bar end yang bulat karena memang paling pas. Pilihan bar end bulat itu sesuai dengan lampu, ya kan. Terus untuk padu padan warna juga sama, hitam, terus ada dark gray, ada silver, kita pasangin gitu dari mulai knalpot, terus segitiga ini kan bawaannya memang silver. Terus yang gokil itu tadi adalah kaki untuk velgnya kita lebarin, diameter velgnya biar makin kelihatan gambot. Nah, so itu guys. Alhamdulillah masih banyak teman-teman yang percaya sama Monkey World Garage untuk memodifikasi, untuk maintenance, untuk troubleshooting, ya kan. Jadi kita ngehargain banget semua teman-teman yang percaya sama MWG dan selalu baik lagi ke MWG, gitu kan, yang baru ataupun yang memang udah MWG squad banget itu. Dan yang pasti seperti biasa gue selalu bilang, kalian modif, kalian bangun motor kalian sesuai dengan kebutuhan. Dan pastinya
Eh, fungsinya Monkey World Garage ada di Indonesia ini sebagai spesialis KTM dan Husqvarna adalah buat diskusi. Buat diskusi, buat kita bisa sharing. Kalau ada trouble, kita cari solusinya, gitu loh. Bukan yang terjadi pada umumnya netizen. Kalau ke bengkel itu hanya untuk nyari siapa yang salah, atau nyari motor gue kenapa, nyalahin bengkel sebelumnya mungkin, atau nyalahin apa gitu. Tapi tidak, justru malah dengan adanya MWG sebagai spesialis KTM Husqvarna, mau kerjaan dari manapun, mau motor dari manapun, ya kan, kita cari solusinya, kita coba maksimalin. Dari mulai modifikasi, mungkin troubleshooting, ataupun sekedar service and maintenance doang. Kita cari solusinya, kadang-kadang ada trouble ini, oke kita cari begini, nanti ketemu ada lagi trouble lain, kita cari lagi, ya kan. Dan yang pasti di MWG, karena kita we modified with style and passion, ya. Jadi yang pasti seperti moto kita tadi, we modified with style and passion. Ya, kita modifikasi dengan gaya dan hasrat, pastinya hasrat kita di dua brand tersebut, KTM dan Husqvarna, ya kan. Dan juga we build communicate and trust. Jadi kita bangun komunikasi dan kepercayaan antara gua, Herman MWG, tim MWG, dan konsumen. Dan kalian khususnya, yang kalian datang ke Monkey World Garage atau kalian percaya ke Monkey World Garage. Jadi itu yang kita bangun. Jadi kita nggak cuma sekedar ngerjain aja, ya kan? Kita nggak sekedar jual spare part doang atau aksesoris, tapi kita bangun komunikasi, kita bangun kepercayaan, ya kan? Yang mana itu sangat-sangat kita jaga dan menjadi kode etik kita dan menjadi SOP kita. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, kita solving problemnya. Gitu. Nah, buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrol, tentang apapun mengenai motor kalian, KTM ataupun Husqvarna, ya kan, dari yang street bike, sport bike ataupun adventure bike, kalian bisa datang ke Monkey World Garage, itu di Jalan Cempaka 5, Bintara Sektor 1, Cempaka 5 nomor 14, Bintara Sektor 1, Jakarta Selatan. Dan juga kalian bisa follow IG kita ada 2 IG. Satu untuk galeri di di Monkey World _official, dan satu lagi untuk katalog. Nah, kalian di situ lihat ada barang-barang pre-love atau barang-barang used part, ada used bike juga. Kadang-kadang kita juga udah ada jual beli motor, ya kan. Itu ada di Monkey World Garage _katalog. Jadi kalian bisa lihat di situ, kalian follow IG-nya, ya kan. Dan juga Tokopedia kita pastinya, atau kalian bisa kunjungi web link kita di www.monkeyworldgarage.com. Itu web link kita yang kalian bisa connect ke semuanya. Galeri, katalog, YouTube, WhatsApp, terus Tokopedia. Itu sih. Ya sekian dari gua pastinya. Ini menurut gua is a wrap. Husqvarna 250 Sparkland full modifikasi Mas Andre is a wrap. Sudah selesai kita garap dan akan kita kirim ke pemiliknya. Semoga pemiliknya senang, happy dengan garapan dan modifikasi Monkey World Garage. Oke, sampai ketemu di modifikasi selanjutnya. Ayo sama gue Herman MWG. Herman MWG sign out. Ciao.